Kalau kalau dulu sebelum ya jujur sebelum saya jadi mualaf itu kayak uang itu kayak segala-galanya gitu. Uang kayak? Kayak segala-galanya. Oh, gitu ya. Uang kayak segala-galanya. Jadi kalau kurang uang buat bayar pabrik atau apa, saya selalu panik. Itu selalu. Saya akui kayak orang selalu panik. marah-marah kayak gitu. apa gitu. Saya selalu panik. Dan pelampiasan saya ya harus marah gitu. Kalau enggak marah enggak bisa. Ini terbawa sampai ke rumah ya? Apa? Iya, pasti. Pasti sampai ke Pasti. rumah. Sampai ke rumah. Tapi dengan saya sekarang jadi mualaf, maksudnya kita sama-sama sholat atau apa, itu rasanya hati tenang gitu. Buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih beda agama, karena apapun agama itu adalah landasan mutlak untuk suatu keluarga. Nggak ada yang nggak bisa diperjuangkan kalau kita mau, intinya seperti itu. Nggak perlu apapun nggak perlu ditakuti apapun. Kayak apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan, harus diperjuangkan karena memang semuanya diperjuangkan. Seperti yang saya alami, memang saya nggak pernah ada konflik apa segala macam, tapi jauh di dalam hati ini kadang-kadang menangis meskipun orang nggak tahu itu. Biasanya kan suka ke Batu cari bunga, habis itu kita makan di restoran gini, pas Pak Thomas lagi bayar di kasir, saya bilang saya tinggal sholat maghrib waktu itu. Gelap memang, tempat wudhunya gelap, ini musolanya juga gelap, terus disamperin, panggil saya, mam ya, oh ya di sini, terus gelap, oh ya tak tungguin, saya wudhu ditungguin, saya sholat, ini agak gelap ditungguin. Setelah saya sholat, kita jalan bareng ke mobil, saya dipeluk dari belakang bilang, kenapa? Takut ya, masjidnya gelap, iya. Di mobil dia bilang, habis ini papi temenin ya sholat. Itu rasanya saya berasa kayak Masya Allah, saya nggak percaya, sampai saya itu bingung, saya ini harus nangis atau harus apa, saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali pemirsa Hidayatullah TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saya sekarang ada di sebuah resto di Surabaya Barat bersama dengan Pak Thomas, begitu kami memanggil, bersama dengan Nyonya Ibu Aan. Nah, ini beliau. Masyaallah. Sehat-sehat Pak Thomas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Baik. Pak Thomas ini mualaf sudah 1 tahun, tepatnya tahun 2021 Pak ya? Ya, 21, alhamdulillah. Terima kasih Pak Thomas telah mengizinkan saya untuk berbincang-bincang, dan terima kasih juga telah dijamu makan siang, alhamdulillah nikmat menunya. Sama-sama. Baik Pak Thomas, sudah 1 tahun menjadi mualaf, rasanya gimana Pak Thomas? Pertama kali saya jadi mualaf itu rasanya ya seneng. Senengnya itu apa? Senengnya saya beserta keluarga bersatu, istilahnya satu wadah, satu agama, seiman gitu. Saya selama 24 tahun ini menikah, saya beda agama. Jadi saya Katolik, istri saya Muslim. Perjalanan dalam waktu selama 24 tahun ini, ya kita masing-masing, umpama Natal ya istri ikut bantu untuk Natalan. Pada waktu Lebaran juga saya juga bantu untuk persiapan untuk Lebaran. Nah, sampai saya punya anak 3 dan anak-anak saya ketiga-tiganya Muslim semua. Jadi ikut sama mamanya Muslim semua. Masya Allah. Ya selama 24 tahun ini ya jujur aja, kita ndak ada saling tarik menarik antara
istri bilang, ayo ikut saya ke Muslim. Hmm. Saya juga bilang, ayo ikut saya ke Katolik. Hmm. Secara tidak langsung memang tidak ada tarik-menarik, tapi secara dibawa ke doa, itu ada. Jadi saya ke gereja itu selalu saya berdoa supaya anak dan istri saya mau ikut saya gitu. Gitu. Selama saya ke gereja selalu saya doa kayak gitu, selalu saya doa kayak gitu. Ya mungkin selama 24 tahun ini nggak tahu doa saya nggak didengar atau bagaimana. Jadi tepatnya tanggal 8 bulan 9 tahun 2021 saya memutuskan untuk menjadi mualaf. Gitu ya. Iya. Bu An boleh izin satu frame? Sini berkenan. Iya. Pengalaman keluarga. Mungkin lagi mepet sana. Usianya hampir sama ya? Beda 2 tahun. 2 tahun. Lebih tua Pak Thomas. Kayaknya kurang saling gini. Oh gini tapi. Tadi kelihatan kayak singkur-singkur. Itu kelihatan di kamera. Dikira nanti lagi singkur-singkuran. Iya. Bu Aan, panggilan akrab beliau. Oh iya, tadi belum sempat dikenalkan sahabat-sahabat sekalian. Pak Thomas nama lengkapnya siapa? Bu Aan nama lengkapnya siapa? Saya nama lengkapnya Thomas Setiabudi. Thomas itu nama baptis? Enggak, dari lahir memang. Nama dari saya baptis pun namanya ya juga Thomas. Saya waktu baptis suruh ganti nama, saya enggak mau. Jadi nama Thomas memang nama dari lahir, dari orang tua memang dari lahir nama Thomas. Kalau Bu Aan nama lengkapnya? Saya Tri Astuti Andayani, tapi biasa dipanggil Bu Aan. Nanti kalau Pak Thomas cerita ya bersaing dalam Bu Aan. Kalau Bu Aan doanya apa? Kalau saya selalu melangitkan doa ketika sepertiga malam. 24 tahun itu saya selalu bilang sama Allah di doa saya, Allah Maha tahu, saya tidak mampu kalau saya harus bilang secara langsung sama suami saya. Tapi saya yakin Allah pun Maha tahu keinginan terbesar saya untuk bisa sama-sama seiman. Itu yang saya yakini. Saya nggak tahu, tapi saya yakin entah kapan Allah pasti menjawab doa-doa saya. Dan selama 24 tahun menikah memang belum sekalipun saya belum pernah bilang ayo masuk Islam, enggak. Tapi selalu saya yakin Allah mendengar doa saya dan saya yakin Allah yang akan bekerja. Dulu ketemunya gimana sih Pak? Waktu ketemunya waktu di satu kerjaan. Pada waktu satu kerjaan, waktu kita mau menikah pun, ya jujur istri saya pernah saya ajak ke. Oh di bawah. Sekiranya bisa di atas. Oh. Waktu pacaran itu istri saya pernah saya ajak ke gereja juga. Sekali. 2 kali. Masa sih? Mau ke gereja. Nggak tahu terus akhirnya karena saya sendiri ya merasa sangat cinta sama istri saya menyadari kalau menikah secara gereja itu ya agak-agak susah, agak ribet juga. Tahun itu belum ada undang-undang perkawinan ya, masih lebih mudah Pak. Kalau sekarang mungkin lebih susah, harus seagama. Iya. Dulu masih belum ada. Terus pada waktu itu ya apa ya dari bapak ya? Iya, hanya dari keluarga kami mengizinkan menikah asalkan Secara Islam. secara Islam.
jadi menikahnya dengan cara Islam. Menikahnya secara Islam. Sekalipun Pak Thomas masih non muslim. Masih non muslim. Jujur aja mungkin karena apa, saya sendiri dulu masih awam. Saya pikir dengan gitu ya oke aja lah gitu kan. Memang awalnya saya nggak pernah berpikiran oh ternyata maksudnya kalau saya intinya karena sudah menikah secara Islam ya sudah. Tapi semakin berjalannya waktu, sering ikut kajian, sering nambah ilmu. Nah itu makin beban. Mungkin antara 5-6 tahun setelah menikah saya baru benar-benar paham itu. Dan sejak itu mulai banyak belajar tentang Islam, ikut kajian apa segala macam. Dengan saya banyak sih teman-teman saya kenapa harusnya nggak boleh kayak gitu kan, banyak teman itu kan banyak masukan, beban iya pasti, tapi ya itu tadi saya selalu kalau misalkan ada teman yang menegur saya cuma bilang sama Allah, ya Allah jadikan teguran mereka itu penyemangat buat doa-doa saya. Kayak itu aja. Dan ya itu pokoknya saya nggak pernah, saya sama anak-anak sih pasti. Saya bilang sama anak-anak, ayo kalau kita bersatu dalam doa, insya Allah akan lebih mendengar kita. Ya udah itu aja. Saya nggak pernah bilang sama Pak Thomas saya masuk Islam, sama sekali nggak pernah. Tapi saya yakin, saya taruh keyakinan saya, aku yakin pada saatnya nanti ya Allah, aku akan tetap menunggu. Aku yakin Engkau akan menjawab doa-doaku. Itu aja. Pernah. Malah secara langsung mungkin ada juga yang ingin. Ya itu tadi, dari kata-kata orang yang ini, saya selalu jadikan itu buat semangat doa saya. Tapi saya kayak gitu-gitu itu nggak pernah cerita sama saya. Sama sekali nggak pernah cerita. Baru saya tanya 2 minggu yang lalu ya. Dia tanya, Mami dulu ini nggak pernah disindir sama temen atau ya apa gitu. Baru cerita 2 minggu yang lalu kira-kira saya tanya. Saya yang paling inget itu malah waktu anak saya yang laki, itu yang paling kecil, dia waktu di sekolah Citra Berkat itu adakan waktunya kalau akhir semester ada 3-way conference, jadi guru, murid sama orang tua. Nah itu dia di bukunya itu menggambarkan keinginan dia, apanya dia kayak gitu. Dan di luar dugaan saya, dia itu menggambar orang sholat. Iya, jamaah. Terus saya tanya apa ini? Dia pengen Sinyo mau papi jadi imam. Kapan jadi imam? Itu saya nangis. Itu kelas 4 SD kalau nggak salah. 4 SD. Itu bikin saya, rasanya saya cuman gini, karena ada gurunya. Saya bilang, sabar anak ya, sabar. Begitu pulang, saya bilang, kalau Sinyo mau, papi bisa sholat bareng kita, ayo didoain terus. Mami nggak bisa doain sendiri, tapi kita harus sama-sama. Itu nggak disampaikan ke Pak Thomas? Enggak. Jujur, saya ini mungkin saya terlalu takut mungkin. Saya terlalu takut kalau saya sampaikan akan malah jadi konflik. Itu makanya selama ini saya nggak ini. Saya hanya yakin dengan doa-doa saja dan saya selalu melangitkan doa itu aja. Yang saya tahu sampai saya ingat itu anak saya yang laki pada waktu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dia itu pulang-pulang kayak nangis gitu. Karena ketiduran. Di masjid ketiduran, dan ketiduran itu dia ngomong, ini karena papi nggak ikut sholat gitu. Jadi jamaah Idul Adha kan dia di tempatnya bapak yang cowok di dalam masjid. Ketika saya keluar, mana kok nggak ada di luar, saya lihat sendalnya kok ada. Terus bapak-bapak di dalam teriak, ini anaknya siapa? Ternyata dia ketiduran. Usia berapa? Itu kelas 2 lagi, masih kecil kayaknya, kelas 2 enggak. Habis itu dia keluar, dia meluk saya nangis. Malu, Sinyo malu. Sampai rumah ini kan makanya harusnya papi itu nemenin Sinyo, kenapa sendirian? Kalau ada papi nggak mungkin ketiduran. Itu gimana Pak Thomas? Ya pada waktu itu saya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa, itu ya biasa aja gitu. Biasa lah, sebuah anak gitu ya? Iya, biasa aja gitu. Nggak ada rasa maksudnya kepingin masuk muslim atau apa, nggak ada rasa. Memang yang paling berani buat mengutarakan itu ya anak saya yang laki itu. Rasanya begitu. Iya.
Iya. Pak Thomas ini Katolik sejak lahir ya? Sebetulnya saya Katolik bukan sejak lahir. Oh, gimana? Sebetulnya ceritanya saya ini kan dilahirkan dengan beda agama, beda suku juga. Maksudnya orang tua saya yang laki kan suku ya Chinese itu. Ibu Jawa. Ibu Jawa. Berarti jujur mulai sejak lahir saya juga pernah ke masjid juga gitu loh. Waktu kecil saya juga pernah ke masjid juga. Apa? Ke masjid? Ya ke masjid pada waktu itu ya ikut sholat apa gitu. Oh, gitu masa kecilnya ya? Masa kecilnya Sama saya teman-teman bermainnya gitu ya? sama teman-teman bermain dulu pada waktu sholat gitu kan masjidnya dekat jalan raya. Sama teman-teman dijak gandol ya ikut gandol nggak sholat gitu. Terus kalau ada apa dulu saya ingat acara maulutan gitu itu senang rebutan gitu. Jadi rebutan kue, rebutan buah, rebutan apa gitu. Secara kultural sudah akrab dengan budaya-budaya Islam gitu. Budaya-budaya Islam saya waktu kecil ya tahu lah istilahnya. Cuma kalau untuk sholat, bacaan sholat, bacaan Al-Quran apa saya tidak tahu sama sekali. Terus akhirnya saya sekolah waktu SMP saya sekolah di sekolah Kristen. Sekolah apa? Sekolah Kristen di IMKA. IMKA ya. Setelah itu saya sekolah Kristen, baru saya mengenal agama Kristen. Jadi dari situ saya sudah mulai masuk agama Kristen situ. Katolik atau Kristen? Kristen waktu itu Kristen. Itu Kristen. Begitu SMP terus ke SMP. Protestan Mas. Iya, Protestan. Kristen Protestan. Terus habis itu masuk SMA saya di sekolah Katolik. Dari sekolah Katolik situ mulai saya belajar agama Katolik, akhirnya sampai dibaptis. Dibaptisnya itu udah nikah berapa tahun? Tahun berapa ya Pak baptis? Dibaptis itu 2005 nih kalau salah. Baru Iya 2005. Iya. Karena kita udah Dari keluarga berapa saudara Pak? Saya 4 saudara, saya paling besar. Yang sekarang muslim ibu dan Semua saudara saya muslim semua. KTP ya tapi? Enggak. Muslim Justru semua. memang yang Adik-adik saya Katolik ini muslim. cuma Pak Thomas saja. Iya. Adik-adiknya semuanya muslim. Adik saya semua muslim. Iya. Karena mungkin Pak Thomas ini dibesarkan lebih dekat dengan keluarga papa. Oh. Iya toh. Ya, Yang memang kayak gitu. Dan pada waktu saya SMP, SMA pun itu lingkungan saya, semua lingkungan Kristen dan lingkungan Katolik semua gitu. Jarang ada yang lingkungan Muslim. Aktif gereja Pak? Aktif saya. Setiap apa belum? Ikut sekolah minggu waktu itu? Waktu mau baptis saya selalu ikut sekolah minggu, selalu ikut kegiatan. Terus habis itu sudah tidak ikut lagi kegiatan, tapi karena kerjaan juga. Tapi kalau ke gereja tiap minggu ya harus ya diwajibkan tiap minggu. Boleh? Harus. Kenapa? Diwajibkan oleh? Diri sendiri. Oh. Jadi tiap minggu diwajibkan ke gereja. Bahkan saya kalau nggak ke gereja aja diingatkan sama istri saya udah ke gereja gitu. Selalu diingatkan udah ke gereja gitu. Pada waktu pandemi juga, waktu gereja tutup atau apa, ikut gereja online juga selalu ikut. Tiap minggu ikut online. Ada organisasi juga aktif di organisasi gereja? Saya nggak ada aktif organisasi gereja. Pandangan Pak Thomas terhadap Islam dan Muslim kayak apa? Sebelum berkenal dengan Sebelum saya masuk Muslim, maksudnya sebelum masuk, saya dulu pandangan sama Islam itu gini Ustaz. Selalu kalau ada demo atau apa gitu kok selalu orang Islam gitu. Saya selalu justru ngomong sama istri saya. Cuma istri saya bilang ya orang Islam kan banyak, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi ya diambil sisi baiknya aja. ya orangnya ya?
Ya, makanya saya selalu bilang itu kan orangnya. Bukan ajarannya. Ya, betul. Karena kalau misalkan mau ngomong agama apapun ya pasti ada orang-orang seperti itu. Tapi karena memang kalau kita tergantung cara lihat kita. Kalau yang kita lihat orang-orang yang buruk ya nempelnya pasti yang itu-itu aja. Seperti itu. Kebetulan Indonesia yang paling banyak Islam. Jadi kalau ada apa-apa yang berbeda Islam. Iya. Iya. Bahwa agama itu mestinya yang dilihat harus kalau mau belajar agama kepada sumbernya gitu. Ya, Kitab suci, betul. bukan kepada pelaku umat. Ya. Makanya alhamdulillah setelah mu'alaf itu bisa ikut tuntunan di Al-Falah itu Masya Allah sangat luar biasa sekali. Saya sendiri pun jadi maksudnya secara detail karena kadang-kadang apalagi saya itu sebenarnya dulu di kecil kebanyakan kita itu biasanya umumnya Islam itu kan Islam keturunan. Dari kayak gitu, jadi kayak misalkan secara dasar akidah apa segala macam tuh benar-benar ketanam ya waktu di Al-Falah itu. Susah. Ganti yang susah dengan yang lebih mudah. Bimbingan Islam untuk hidup seorang muslim, penuh warna, bergambar, dan mudah dipahami. Ya, sobat sekarang. Titiknya, puncaknya gitu ya. Apa yang kemudian membuat Pak Thomas akhirnya memutuskan bahwa saya tak masuk Islam? Apakah ada satu peristiwa, ada cerita, ada pemikiran? Kalau suatu peristiwa sih tidak ada, cuma pemikiran. Selama saya ibadah di gereja, selalu sendirian, itu selalu kayak hampa gitu. Makanya sekarang saya kenapa kok ibadah selalu mintanya pagi. Kalau pagi itu jujur untuk orang yang sudah maksudnya ngajak anaknya sama istrinya untuk pergi kerja pagi itu jarang sekali. Kebanyakan kalau pagi itu kumpul sama manula-manula. Saya kalau ke gereja pasti pagi ya, itu menghindari. Saya kalau ke gereja kalau jam 10 atau sore itu rasa rongso ada gitu. Jujur saya rongso ada. Kenapa saya kok ke gereja sendiri, tidak ada istri, tidak ada anak kok Yang lain kalian sama istri. Nah, yang lain sama istri, sama anak. Terus akhirnya pada waktu pandemi, yaitu tadi waktu terawih, waktu apa, terawih di rumah, kok anak saya yang laki kok ngimami atau apa gitu. Itu ada rasa tersentuh sendiri gitu. Jadi istilahnya saya ada pemikiran juga, kenapa ya kalau kita tidak satu atap, satu agama apa lebih baik gitu. Makanya dari situ ya udah saya memutuskan saya masuk Islam juga gitu. Atau gimana dulu Pak? Cerita Saya tiba-tiba. waktu kepingin dari mu'alaf, saya Waktu enggak, pandemi. maksudnya enggak tiba-tiba saya mau masuk Islam gitu enggak. Saya kurang lebih 2-3 tahun itu saya selalu lihat kajian AAG Di YouTube. di YouTube, kajiannya AAG, kajiannya ada Salatif. Pokoknya kalau kajian-kajian yang mengena gitu saya lihat. Ya dari situ saya akhirnya ya pelan-pelan ya terkikis sampai pada waktunya kalau enggak salah hari Sabtu. hari Senin. Kok ada sini? Kalau enggak salah itu Kita hari ke Batu Kasih. tanggal 6 bulan 9 saya bilang sama istri saya mau masuk Islam. Itu di mobil betul. Saya masuk Islam. Istri saya kaget. Kaget gitu. Jadi waktu itu kita pas lagi ke Batu, saya biasa kan suka ke Batu cari bunga. Habis itu kita makan di restoran gini, pas Pak Thomas lagi bayar di kasir, saya bilang saya tinggal sholat maghrib waktu itu. Gelap memang, tempat wudhunya gelap, ini musolanya juga gelap. Terus disamperin, panggil saya, mam ya, oh ya di sini. Terus gelap, oh ya tak tungguin. Saya wudhu ditungguin, saya sholat, ini agak gelap ditungguin.
selesai sholat kita jalan bareng ke mobil, saya dipeluk dari belakang bilang, kenapa? Takut ya masjidnya gelap? Iya. Di mobil dia bilang, habis ini papi temenin ya sholat. Itu rasanya, saya berasa kayak Masya Allah, saya nggak percaya, sampai saya itu bingung, saya ini harus nangis atau harus apa, saya sampai nggak sadar, nggak tahu kenapa tuh saya tanya lagi, yakin tak Pak? Iya yakin, beneran ya? Iya. Kalau memang bener ya harus disegerakan untuk ikrar. Ya sudah, ayo, langsung kayak gitu. Tapi sebelum itu kami sama anak-anak emang sudah merasa, karena waktu full pandemi itu kan anak-anak yang di Tangerang juga pada pulang semua, kuliah masih online. Terus kita kan taraweh juga di rumah. Nah kebetulan waktu taraweh itu anak saya yang laki yang imamin. Kita selalu taraweh di rumah. Dan ini Pak Thomas selalu nunggu di kamar kan. Dan saya tahu mulai pandemi, iya, kita memang begitu selesai sholat kita samperin, kita salim apa itu kayak gitu selalu biasa. Dan saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menyentuh dia. Tapi sebelum itu ada 1 tahunan terakhir saya perhatikan sampai ketiduran itu suka lihat videonya Agim. Saya juga nggak menegur apa-apa, saya cuma bilang sama anak-anak, ayo nak kencengin lagi doanya. Kayaknya waktunya sudah dekat. Papi sering lihat YouTube game apa kayak gitu. Anak-anak saya bergetar ini ketika Bu An bilang ini, ayo nak, ini waktunya udah dekat. Iya, saya bilang sama anak-anak, ayo nak, mami yakin ini waktunya sudah dekat, saya bilang gitu. Ya itu pada akhirnya kuasa Allah yang ini. Makanya saya yang bikin ini saya, karena dari dulu saya bilang dalam hati saya, kalau toh mungkin saya bilang kalau andai dia masuk cuman karena saya, itu nggak akan bisa sampai benar-benar mengimani dalam hati. Tapi ketika itu akan tumbuh dari hatinya sendiri atas hidayah yang Allah kirimkan, saya yakin itu akan lebih dia yakin gitu kan untuk menjalannya karena tanpa paksaan. Ya alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Pada saat Pak Thomas bersyahadat, Bu Ani wanita paling bahagia di dunia. Luar biasa Pak, nggak saya aja, teman-teman saya Pak, karena semua di majelis taklim yang saya ini itu semuanya tahu. Nah itu jadi bikin Masya Allah, saya nggak bisa membayangin waktu itu. Waktu itu setelah ini saya langsung hubungi teman saya untuk bantu bisa ikrar di Masjid Al-Falah. Tapi karena waktu itu pandemi, dan di Masjid Al-Falah waktu pandemi itu ikrar hanya diadakan tiap hari Sabtu. Dan saya kan nggak mungkin kalau harus menunggu hari Sabtu, karena kalau sudah niat kan harus segera diikrarkan. Nah, habis itu saran dari Ustaz Jawawi, nggak apa-apa ikrar di masjid terdekat, nanti ikut bimbingan di Masjid Al-Falah. Ya alhamdulillah akhirnya hari Rabu 8 September itu ikrar di Masjid Bukit Palma. Habis itu ikut bimbingan di Al-Falah. Dari bimbingan itu makin memantapkan lagi, karena tentang tentang ketawakalan, tentang kesetanan gitu nih. Ajar apa kesetanan. Nah, kayak gitu tuh kan harus saya sendiri juga akhirnya belajar banyak di Al-Falah itu, karena kan ikut saya selalu dampingi. Mudah-mudahan kan nanti mendampingi sampai ke surga. Amin ya Allah, amin Allahumma. Tapi dengan adanya masuk Islam, kita sendiri malah tambahan Jadi di rumah itu sekarang jadi kayak tenang gitu. Gitu kalau dulu kita sukanya kayak otot-ototan itu enggak. Dan itu enggak di rumah aja, karena baru kemarin itu saya dengar dari keponakan saya yang kebetulan kerja ikut saya di gudang. Itu dia bilang beda banget omnya yang dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh suka meluap-luap, kadang emosi, itu sekarang nggak pernah sama sekali. Beda banget memang. Sama kalau misalkan, ya namanya orang bisnis kadang-kadang kalau kita misalkan ada kekurangan uang atau ada apa itu sudah nggak karuan. Sekarang nggak pernah. Kan paling tanyanya gini, misalnya nih Mam, besok ada transfer ini. Ya saldo aman. Saya cuma bilang insya Allah. Bismillah besok ada yang transfer, ya Bismillah, sudah gitu aja, nggak pernah ini, dan itu nggak pernah jadi
Kalau dulu sebelum ya jujur sebelum saya jadi mualaf itu kayak uang itu kayak segala-galanya gitu loh. Uang kayak? Kayak segala-galanya. Gitu ya. Uang kayak segala-galanya. Jadi kalau kurang uang buat bayar pabrik atau apa, saya selalu panik. Itu selalu. Saya akui Kayak selalu orang panik. marah-marah kayak gitu. apa gitu. Saya selalu panik. Dan pelampiasan saya ya harus marah gitu. Kalau enggak marah enggak bisa. Ini terbawa sampai ke rumah ya? Apa? Iya, pasti. Pasti sampai ke Pasti. rumah. Sampai ke rumah. Tapi dengan saya sekarang jadi mualaf, maksudnya kita sama-sama sholat atau apa, itu rasanya hati tenang gitu. Biarpun tempo waktu ada ujian anak saya jatuh, kena kanker atau apa, saya bawa sholat terus, saya bawa doa. Ya itu senjata saya satu-satunya, saya bawa doa, saya bawa sholat. Iya. Namanya masalah tentu ada, Pak, ya? Ada. Selalu ada. Tapi dengan sikap yang benar, insya Allah masalah. Iya, betul sekali. Makanya semua itu meskipun saya masih paham, sudah paham karena sering ikut kajian atau apa, tapi benar-benar saya ikut bimbingan di Al-Falah, mendampingi suami saya itu saya merasa diri saya juga direstart juga gitu loh. Dari akidah itu terutama. Bahwa ternyata maksudnya sesimpel itu, bahwa maksudnya kalau kita mengandalkan doa dengan keyakinan itu pasti Allah kasih. Itu yang kita yakini itu sekarang seperti itu. Jadi kalau misal nggak punya uang atau apa itu sudah bukan beban lagi, karena bukan hal satu-satunya ya, pasti namanya kita punya kewajiban mungkin bayar ke orang. Karena ada karyawan ini. Tapi yang amazing buat saya itu sekarang bahwa memang benar kita itu tinggal minta sama Allah. Anggap aja hari ini saya nggak punya uang, besok saya waktunya transfer orang, saya malam tiap kali sholat saya cuma berdoa, ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Saya cuma bilang, lembutkan hati-hati orang, bolak-balikkan hati mereka yang punya hutang sama saya. Semoga besok mereka ada yang transfer. Dan Masya Allah, itu selalu terjawab. Besok pagi itu entah berapapun itu, iya saya sampai Masya Allah, ternyata maksudnya segitu luar biasanya doa itu. Ya, itu yang selalu kita terapkan, kita yakini, kita ingin ke anak-anak ya itu. Background pendidikan keuangan apa? Saya lulusan D3 manajemen. Cocok ya. Di Surabaya, Bu ya? Bukan, di Jember dulu. Di Jember. Ya. Ketika masuk sempat yang Pak Thomas rasakan berat apa? Bagaimana? Ketika Masuk Islam. setelah berikrar menjadi muslim, yang paling berat dilakukan Pak Thomas terkait ibadah apa? Enggak ada. Sholat subuh? Sholat subuh, insya Allah masih dibangunkan sama istri. Aman lah. ada. Insya Allah masih dibangunkan sama istri. sholat subuh. Tapi kalau di luar kota sudah ini sendiri. Kadang-kadang Ya, larang, masih. ya. Kadang-kadang malah kalau di luar kota Pak Tom paling sering ngingetin di grup, ayo bangun subuh kayak gitu, di grup keluarga gitu. Jadi lancar-lancar Pak Thomas ya? Artinya- Ya sekarang ini ya saya harus untuk bacaan Surat-surat untuk pendek. surat-surat pendek untuk sholat aja yang Harus nambah. harus nambah. Tapi Mau- kalau untuk sholat 5 waktu insya Allah nggak pernah ninggal. Baca-bacaannya aja harus nambah. Sekarang sudah menjadi imam di rumah. Bu. Belum Insya masih Allah. ya. Makanya saya ini ayo diinin terus, di-upgrade terus bacaan suratnya. Saya ini. sih kepinginnya kayak gitu. Cuma kita tempo hari sempet Sama Ustaz Jawawi. sharing sama Ustadz Jawawi. Ustadz Jawawi bilang jangan dulu. Harus ya sudah. disempurnakan dulu. Harus kan. disempurnakan dulu. Saya boleh sedikit cerita soal saya setelah masuk mualaf Iya. selama. Boleh? Iya. Ya. Ya. Ya, sebelum saya jadi mualaf
itu kehidupan saya berjalan ya biasa-biasa aja. Maksudnya berjalan biasa-biasa aja ya. Ya tidak ada kendala apa atau apa. Nah, setelah saya ikrar menjadi mualaf, saya dengar dari teman-teman itu semua, Itu pasti ada ujian. nggak gampang loh jadi orang muslim itu. Ya. Nanti pasti ada ujiannya. Saya bilang ya ujian apa? Ya nanti dilihat aja. Itu kan dari hati saya. Saya sendiri yang kepingin jadi muslim dan jadi mualaf gitu. Ujian anak saya jatuh. Jadi anak saya jatuh sampai dibawa ke rumah sakit. Dia Yang nginep di Tangerang ini, jatuhnya kejadiannya di Tangerang, nginep 3 hari di rumah sakit sampai trauma hebat. Parah. Trauma hebat. Saya bawa ke Surabaya, dokternya bilang kalau bawa ke Surabaya bahaya, kita MRI dulu. Jadi di Tangerang sana di MRI, ya syukur alhamdulillah dokternya bilang enggak ada masalah. Tapi anak saya ini trauma gitu. Trauma banget. Sampai saya minta tolong sama Ustadz Anang untuk diruqyah. Ya, diruqyah. Nah, berjalan dari situ saya sampai sama nyonya ini ada kok sampai kayak gini gitu ujiannya. Tadi jatuh itu kepalanya di sini itu bendol. Tadi bendol. Gagal otak ya? Enggak sampai gagal otak. Enggak sampai gagal otak. Cuman trauma. Tapi traumanya itu lama sekali, Vertigonya dia yang kena. hampir 1 bulan trauma itu. Tadi saya bawa ke Surabaya untuk pengobatan. Ya syukur alhamdulillah akhirnya bisa sembuh, bisa sehat kembali. Alhamdulillah. Nah, sampai 2 bulan saya kena ujian lagi. Ujian anak saya yang laki. Jadi didiagnosa kena kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu saluran hidung, di hidung. sama telinga. Di hidung ya syukur alhamdulillah, maksudnya kankernya itu didiagnosa masih stadium awal. Masih stadium awal. Dari situ ya saya sendiri ya berdoa terus, akhirnya dengan pengobatan sinar radiasi 33 sama sama kemo, syukur alhamdulillah akhirnya dinyatakan hilang kankernya. Sampai terus akhirnya kita umroh. Terus akhirnya sebelum MRI terakhir anak saya yang laki ini minta umroh bareng-bareng. Minta umroh bareng-bareng semua ya. Kita jalankan umroh. Begitu pulang dari umroh MRI dinyatakan hilang kankernya. Sekolahnya di mana, Pak? Di Trimurti. Jalan Pemuda ya? Jalan Pemuda. Ngajinya di Masjid Bukit Palmas itu. Sekarang sudah sehat, Pak ya? Alhamdulillah sudah sehat. Cuman harus kontrol rutin, masih 3 bulan sekali. Udah sampai 3 kali, nanti 6 bulan sekali. Gitu. Tapi ya alhamdulillah. Ya dari setelah mualaf itu benar-benar ujian yang luar biasa. Tapi kan dengan ujian itu kami merasa lebih dekat sama Allah, karena ya itu tadi yang didapat dari Al-Falah, bahwa kita nggak pernah mengandalkan apapun selain Allah. Itu. Jadi ya luar biasa hikmahnya. Hikmahnya luar biasa dari Al-Falah, harus mengandalkan sama Allah juga. Jadi tidak boleh mengandalkan sama orang, sama dukun, sama apa itu. Ya sedikit kalau ngaji di Al-Falah itu ada biaya nggak, Pak? Tidak ada sama sekali. Ada sering suara-suara dan nanti biayanya mahal. Tidak ada sama sekali. Nggak pernah ada tarian apa juga nggak ada sama sekali. Tidak pernah ditarik atau apa enggak. Jadi yang awal harus ke akidah dulu. Akidah itu biasanya sampai 3 bulan. Selesai di akidah baru turun nanti di ibadah sama Ustaz Zawawi. Nanti setelah itu bisa ke Ustazah Silvi untuk Al-Quran. Kayak gitu. Jadi semuanya bertahap. Di luar sana banyak
juga keluarga yang menikah beda agama. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Thomas dan Bu A bagi mereka yang sudah menikah beda agama dan bagi mereka yang belum? Kalau saya pribadi sih, kalau bisa nikah sama agama. Sama. Sesama agama, Kalau bisa seiman. seiman gitu. Karena saya menjalani 24 tahun menikah ini, memang secara fisik, secara kelihatannya aman-aman Baik-baik saja, aja. baik-baik saja. Tapi ya hatinya yang agak-agak dia ini, Masih ada sesuatu gitu sesuatu hatinya yang ini, ya. Ibaratnya belum plong gitu ya. hatinya belum plong gitu. Kalau bisa di luar sana ya, kalau bisa ya sama-sama agama lebih enak. Saya sendiri beberapa punya temen ya beda agama juga. Setelah saya mualaf, sempat saya singgung-singgung juga, ayolah ikut juga mualaf gitu. Tapi nggak kaget kan teman-temannya Pak Kaget, banyak yang kaget. Banyak yang kaget. Banyak yang kaget. Justru saya itu yang lebih saya khawatirkan karena Pak Thomas kan sering keluar kota. Itu yang saya khawatirkan, maksudnya tentang sholatnya, tentang itu. Tapi ya alhamdulillah nggak pernah, maksudnya saya sempat tanya gimana teman-temannya, nggak apa-apa ya ini aja. Kalau misalkan malah biasanya kalau telepon itu sama temannya, biasanya teman-teman sekarang ya, Assalamualaikum Mbak Haji. Amin, amin. Kalau dari saya pribadi sih, maksudnya buat teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih beda agama, karena apapun agama itu adalah landasan mutlak untuk suatu keluarga. Nggak ada yang nggak bisa diperjuangkan kalau kita mau, intinya seperti itu. Nggak perlu apapun, nggak perlu ditakuti apapun. Kayak apa yang bisa dilakukan ya harus dilakukan, harus diperjuangkan, karena memang semuanya diperjuangkan. Seperti yang saya alami, memang saya nggak pernah ada konflik apa segala macam, tapi jauh di dalam hati ini kadang-kadang menangis meskipun orang nggak tahu itu. Perjuangan saya ya itu dengan ikhtiar, dengan tahajud. Apapun saya lakukan, setiap saya mengingat, mungkin pas lagi diem gini saya mengingat, saya itu beda agama kayak itu. Dan detik itu juga saya selalu berdoa. Ketika ada orang yang mungkin ngomongin saya atau negur saya secara langsung, saya cuma bilang, iya, saya sudah tahu, mohon doanya aja. Dan itu jadi kekuatan doa-doa saya. Apalagi kalau untuk yang yang belum menikah, itu harus, maksudnya malah harus mudah untuk memperjuangkannya. Karena memang janganlah, kalau memang bisa nih jangan beda agama ya. Iya, jangan beda agama. Kasihan anak-anak juga. Iya, betul. Karena seiman itu sangat luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah Pak Thomas dan Bu An masih diberi kesempatan umur ya. Iya, alhamdulillah. Sehingga, bisa memperbaiki dan bisa mohon ampun atas segala dosa. Ya tentu semua orang punya dosa. Iya, betul. Ya, semua dosa. Dan ini teman-teman sahabat sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan mengingatkan semuanya betapa pentingnya dalam sebuah keluarga itu iman yang sama. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas dan Bu Aan menjadi pelajaran penting. Baik Pak Thomas dan Bu Aan, saya kira ceritanya sudah tuntas nih, sudah sampai puncaknya. Saya terima kasih. Mohon maaf nih barangkali ada pertanyaan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini tercatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin. Amin ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.